Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Baru pulang umroh, kemudian lanjut Turki. Saya besok awal Juni berangkat ke London, Inggris, kemudian langsung berangkat haji. Bapak Ibu yang belum berangkat haji atau umroh, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin. Ya. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Untuk segera berziarah Makkah Madinah. Ibu bapak, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena rezeki itu akan mendekat kepada mereka yang tenang, bukan kepada mereka yang senang. Kalau Anda pengen dipanggil oleh Allah untuk apapun itu, berangkat haji atau umroh, ataupun dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, faktor pertama yang harus Anda lakukan adalah jadilah pribadi yang tenang. Makanya kenapa kemudian jangankan kok hidup, orang mati saja loh yang dipanggil oleh Allah yang tenang. Buktinya apa? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sering salah memahami seolah-olah mutmainnah itu hanya ketika mati. Padahal orang hidup juga butuh mutmainnah. Maka kenapa saya sering bilang mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hidupnya tidak tenang. Lah jiwa yang tenang itu namanya mutmainnah. Siapakah mereka yang mutmainnah di dunia? Saya itu punya prinsip Bapak Ibu, garis manusia dari hidup sampai mati itu seperti ini. Kalau kita balik, orang itu tujuannya pasti surga. Betul Bu? Saya doakan semuanya masuk surga. Yang jasnya hijau saya doakan berangkat setelah pengajian. Amin. Lungguh ning dhuwur kerikil, silitmu kelebon kerikil lho koyo. Ternyata surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Husnul khatimah. Makanya kenapa kita sering berdoa, ya Allah biha bi husnil khatimah. Karena kunci surga itu harus husnul khatimah. Husnul khatimah itu ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya orang husnul khatimah? Hidupnya harus istiqomah. Istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu ternyata juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Nggak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kalau perjuangannya nggak lancar. Perjuangan lancar itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Ekonomi mapan. Nggak mungkin orang bisa berjuang lancar kalau ekonominya tidak mapan. Makanya saya sering bilang, salah satu jihad yang dilakukan oleh orang NU itu hari ini harusnya jihad ekonomi. Supaya apa? Banyak kiai-kiai NU yang kaya. Karena nyuwun sewu, apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu Pak. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai NU biasanya duit jadi masalah.
Kenapa? Karena ekonominya tidak mapan. Padahal nyuwun sewu, doa sapu jagat isinya apa nih? Robbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaan saya, kenapa fid dunya itu dibaca idhar? Seharusnya apa Pak? Fid dunya idgham. Tapi kenapa dibaca idhar? Fid dunya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Kenapa urusan dunia harus dibaca idhar, harus jelas? Karena urusan dunia itu harus jelas, kudu cetok. Makanya Rukanto ngundang Gus Miftah, kudu idhar, kudu jelas, kudu cetok. Tapi saya yakin cetok. Buktinya apa? Witanti gelange gede. Pancen mau salaman karo aku ngene-ngene. Fit dunya. Nah, ekonomi mapan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kerja. Harus punya pekerjaan. Makanya kenapa kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, bunyinya apa Pak? Fa'idha qudiyatis sholah fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Rampung sholat Jumat, megawe. Fangtasiru, nyebar. Sing bakul bakso bar Jumatan bakul bakso, sing bakul es dodol es, sing gaweane YouTube ngoyak cangkeme Gus Miftah. YouTuber kok gitu, menyebar. Nah, Allah nggak perintahkan bar Jumatan wirita sing suwe, enggak. Fangtashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Makanya Banjar jangan sampai salah persepsi li. Wis aku tak ngabdi wae karo kiai. Buktinya apa? Saya cukup kemana-mana menghadiri pengajian, ngamanke pengajian, tapi rasanya buat gawe merongos li gitu. Ayo, polisi, tentara yang sudah punya gaji saja dia masih galau, padahal gaji ini jelas ceto welo-welo gitu. Apalagi Banser yang nggak punya gaji. Tapi apapun itu lebih hebat Banser dibandingkan polisi sama tentara. Buktinya apa? Hampir rata-rata polisi sama tentara SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena nggak mau utang, tapi SK-nya rapayu. Makanya saya mencatat Pak, ada 3 ayat ini hampir sama dalam Al-Quran. Yang pertama, selesai Jumatan Allah katakan fangtasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kue kerja, kue kerja. Makanya saya itu berhusnudzon, kenapa orang Jumatan itu kok mesti tidur ngantuk? Karena mungkin menyiapkan energi untuk bekerja setelah Jumatan. Ojo mau suudzoni Pak, itu loh. Mungkin kekesalan istirahat karena habis Jumatan dia harus bekerja, makanya tidur. Wong kita itu kadang-kadang aneh, mau tidur membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem. Begitu khatib, ya masyiral muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khutbah Jumat. Lebih baik tidur Pak daripada ngomong. Wong orang Jumatan itu kan nyuwun sewu, 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Kalau khutbahnya ini pengganti 2 rakaat sholat duhur, Anda diam dan tidur itu juga pengganti 2 rakaat sholat duhur. Makanya kenapa walaupun ada anak rame kita nggak boleh mengingatkan, kon meneng wae, karena faman lahot fala Jumatallah. Nah, makanya saya itu nyuwun sewu Pak, saya itu paling nggak mau khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu harus khusyuk. Orang khutbah Jumat tangannya begini-begini itu nggak boleh. Kalau pengajian ceramah tausiah mauidhah itu boleh. Kalau Jumatan kenapa pegang tongkat? Salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kalau ceramah pengajian, mohon maaf, negur panitia wedangi telat boleh. Tapi kalau khutbah Jumat kopi kundi nggak boleh. Bolongannya kok kaya apa toh bentuknya iki.
iki gelasnya ana sing luwih elek niki. Aja kai merek niku teng TV soalnya mboten pareng. Ndak nderani iklan kula. Kula niku paling ngerasa seneng lak tisu bungkusnya pink, aku jijik. Diganti sing raping lho. Mataku terganggu. Karena bojoku ki sing pakai rata-rata pink. Lah. Dadi lak ndelok pink aku kelingan. Nah, kalau wangsuli, saya itu nggak mau khotbah Jumat. Saya itu kan biasa guyon, padahal khotbah Jumat tidak boleh guyon. Saya khawatir kalau saya khotbah Jumat kegawan guyon. Tapi menariknya bukan itu. Selesai Jumatan bekerja. Makanya biasa Nabi Sulaiman itu selesai sholat, dia duduk di depan masjid, kemudian dia duduk bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Saya orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes. Nabi Sulaiman, Anda itu raja loh. Kenapa Anda mengatakan miskin? Karena Nabi Sulaiman itu seperti didikan bapaknya Nabi Daud, nggak akan makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri. Presiden, Pak, pemimpin kerajaan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Kalau mau makan dia jualan. Konon yang dijual oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah anyaman dari bambu. Artinya kalau anyamannya nggak laku, Nabi Sulaiman nggak makan. Itulah alasan kenapa Nabi Daud rajin puasa. Karena kalau nggak ada makan dia puasa. Coba presiden sampai nggak kuat makan kalau dia nggak bisa jualan. Saiki Pak, di tempat kita lurah lo sugih apa mana jabatannya mundak 8 tahun di lurah teko apa iki? Oh iki Pak Lurah iki, ya Allah. Pantesan lu gue khusuk. Katanya modalnya wis balik. Oh dereng. Ya karena dereng itu diperpanjang 8 tahun. 8 tahun supaya modalnya balik. Mosok kelasnya Rukanto wani ngundang Gus Miftah lurah ora. Yo lara kuat bayar yo gampang Pak Lurah, bayar mawon damel BLT. Atau minimal SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ini menunjukkan betapa pentingnya orang itu bekerja. Makanya tanggung jawab ulil amri itu salah satunya apa? Mengurangi tingkat pengangguran. Karena agama itu nggak seneng melihat orang nganggur. Bu, kalau punya suami senangnya bekerja apa yang nganggur? Nganggur matamu nganggur gitu. Mesti bekerja Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita telah menyimak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain, dan menjadi lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.